tadi apa yang disampaikan oleh Pak Didi selaku pelaksana pengadaan tanah dari A sampai terakhir itu kita simpan dulu. Kita sekarang fokus kepada acara hari ini, yaitu sosialisasi, inventarisasi, dan identifikasi bidang tanah yang terkena pengadaan jalan tol. Kita fokus di situ dulu. Nah, sosialisasi dan inventarisasi ini merupakan rangkaian daripada kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dudi dari mulai persiapan, kemudian sosialisasi, ada kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang akan dilaksanakan mulai hari Rabu tanggal 8, kemudian ada nanti pengumuman, verifikasi sampai pembayaran. Kita fokus dulu di sosialisasi, inventarisasi, dan identifikasi. Kenapa? Karena inventarisasinya itu akan dilaksanakan pada tanggal 8. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi dan identifikasi ini? Kita ringkas saja, tidak usah memakai bahasa yang rumit-rumit. Jadi yang dimaksud dengan inventarisasi dan identifikasi ini adalah pendataan terhadap bidang-bidang tanah yang terkena pengadaan jalan tol. Yang didata itu apa saja? Yaitu bidang tanahnya, berapa luasannya, bentuknya seperti apa, apakah keseluruhannya atau ada sisanya. Itu dulu. Nah, yang kedua adalah tegakan di atasnya. Tadi seperti yang disampaikan, apakah di atas tanah tersebut ada bangunan? Kalau misalnya di sawah ada padinya, kalau di kebun ada tanamannya, itu nanti yang akan didata. Nah, tadi disampaikan data itu nanti akan disusun dalam bentuk nominatif. Nah, nominatif inilah yang menjadi dasar atau titik ukur dalam nilai berapa besarnya nilai penggantian atau pembayaran terhadap tanah yang terkena pengadaan jalan tol ini. Dalam melaksanakan inventarisasi dan identifikasi, saya selaku Ketua Satgas A, jadi pelaksananya itu dibentuk dua Satgas, Satgas A dan Satgas B. Saya selaku Ketua Satgas A nanti yang akan membidangi atau melakukan pengukuran bidang tanah. Siapa yang akan melakukan pengukuran bidang tanah? Ini Satgas A, anggota saya ada Pak Tommy, silakan. Nah, ini Pak Tommy, ini teman saya sebagai petugas ukur BPN yang akan melaksanakan pengukuran, nanti dibantu oleh beberapa asisten atau pembantu ukur. Salah satunya ada koordinatornya Pak Agung. Nah, ini Pak Agung. Kalau yang bertugas mengukur di Desa Hegarsari ini adalah Pak Purwanto dan Alvarez ya. Ada dua orang, Purwanto dan Alvarez, yang kebetulan saat ini belum bisa hadir. Nah, selain daripada BPN yang melaksanakan pengukuran, kita juga melibatkan aparat desa yang akan membantu pengukuran ini, yaitu Bapak Itam selaku sekretaris desa yang juga merupakan Satgas A. Jadi selain BPN, kita juga ada Pak Itam dari unsur desanya, seperti itu. Apa yang akan diukur? Yang pertama adalah keliling bidang tanah. Keliling bidang tanah itu adalah Bapak dan Ibu di bidang tanahnya sudah ada patok merah atau patok kuning? Sudah ya semua. Pilih kapungkur aya tim anu di PUPR di perencanaan, dia memasang patok pakai ajir dulu Pak, pakai bambu, pakai awi. Nah, sekarang masih awi kan nih, segera lapor. Karena nanti saya minta ke tim Kementerian PUPR untuk dipatenkan menjadi patok beton sebagaimana yang Bapak dan Ibu lihat di bidang tanahnya masing-masing. Nah, patok beton itu ada dua warna. Kalau yang di tengah, dia sebagai center line itu berwarna kuning.
Jadi kalau di bidang tanahnya ada kuning, ini kemungkinan semua tanahnya akan terbebaskan. Nah, yang kedua warnanya merah. Di merah ini menandai batas paling kiri dan batas paling kanan bidang tanah yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol ini. Nah, itu nanti yang akan kita ukur. Patok-patok itu akan kita ukur berapa kelilingnya, berapa kebutuhan dari si user pengguna tanah ini. Nah, yang kedua adalah pengukuran terhadap bidang per bidang. Ini yang menjadi kenapa kita melakukan sosialisasi hari ini? Karena nanti Rabu kita akan melakukan pengukuran. Selain tadi yang patok itu, kita mengukur bidang per bidang. Jadi bidang-bidang tanah yang Bapak dan Ibu miliki itu akan kita ukur. Nah, nanti setelah pengukuran itu, produk saya tim A itu terakhir adalah peta bidang tanah. Peta bidang tanah itu nanti akan dipampang, ditempelkan, diumumkan di desa, Pak. Nanti Bapak lihat bentuk bidang tanahnya, luasannya yang terkena berapa, sisanya berapa. Apakah di atasnya ada sertifikat, maksudnya sudah bersertifikat atau tidak. Nah, supaya peta bidang tanah itu yang ditampilkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka hari ini saya sampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi Pak, yang kita inginkan itu, tugas kita itu adalah menampilkan sebenar-benarnya bidang tanah Bapak yang nanti terkena jangka batas. Jangka batasnya